Teman-teman, ini fungsinya untuk mengetahui seberapa asam tanah yang ada di sekitar tanaman ini, sehingga memudahkan kita dalam pengaplikasian pupuk. Halo sahabat channel dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman berkunjung ke kebun durian yang ada di daerah saya. Kita lihat ini hamparannya luas sekali teman-teman. Ada ratusan pohon yang ditanam di sini. Di keliling saya ini pohon durian semua sampai ke atas sana. Nanti kita akan sampai ke atas sana teman-teman. Ini usia tanam dari tahun 2019 sampai 2020. Kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun juga, ada yang hampir 3 tahun tanam. Ini teman-teman, yang ditanam di sini rata-rata sih memang musangking. Ya, yang ditanam rata-rata musangking karena tujuannya untuk komersial dan diimbangi dengan durian-durian lokal setempat seperti Malloy juga ada ditanam di sini dan berbagai jenis durian lokal lainnya sudah ditanam di sini teman-teman. Ini salah satu contoh pohon musangkingnya sudah besar. Ini 2 tahun teman-teman. Ini 2 tahun. Kemudian di sana masih banyak teman-teman. Nah, saya akan mengajak teman-teman menuju ke puncak gunung sini. Kita akan ke puncak gunung sampai ke atas sana teman-teman. Nah, tujuan hari ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman mengetahui pH tanah maupun kelembaban tanah dengan menggunakan alat soil tester ini. Yang mana kita lihat tanaman atau kebun di sini sangat subur sekali teman-teman. Nah, saya penasaran, saya mau melihat pH-nya, apakah pH-nya netral atau terlalu asam. Untuk pH yang dikatakan netral itu pH-nya kalau menurut soil tester ini teman-teman, pH-nya itu sekitar 7. Ya, kalau udah di bawah 7 sudah basah dia, sudah merah ini. Tuh. Jadi pH-nya yang normal itu 7. Kalau udah di bawah 7 dia sudah mulai asam. Jadi nanti kita cari salah satu pohon atau beberapa pohon yang memang pertumbuhannya yang bagus, kemudian dengan pohon yang pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Nah, fungsi dari soil tester ini yaitu untuk mengukur kelembaban maupun mengukur keasaman tanah, sehingga kita memberikan pupuk dapat akurat teman-teman. Pemberian pupuknya bagus dan pengaplikasian pupuk yang tepat kalau tanahnya akan ideal. Nah, idealnya itu apa? Tingkat keasamannya harus sama dengan 7 teman-teman. Ini daerah pegunungan, nanti kita mau ke atas dulu. Puncaknya itu di sini, dan di sana masih ada lagi tempat penampungan air untuk penyiraman, karena di sini sistemnya siramnya tuh sudah tidak manual lagi, karena tidak mampu dilakukan secara manual dengan lahan seluas ini serta daerah perbukitan seperti ini teman-teman. Jadi harus menggunakan pompa, airnya dinaikkan dari bawah ke atas ini, kemudian dari atas akan disebar seperti ini teman-teman. Pipa-pipa penyiramannya seperti ini. Sudah otomatis, tinggal tekan saja, tinggal hidupkan mesinnya langsung menyiram teman-teman. Dan dalam budidaya durian juga sangat diperhatikan itu, yang terpenting adalah airnya teman-teman. Kalau airnya terpenuhi, duriannya akan subur seperti ini. Kita lihat. Ini musangking umur 2 tahun teman-teman. Tuh. Ini musangking umur 2 tahun tanam. Sangat subur sekali. Kita akan cek nanti pH-nya berapa. Kemudian teman-teman mungkin ada yang penasaran, dari tadi saya tampilkan gambar putih di batang ini. Coba lihat. Ini tidak dikasih warna, ini dikasih warna. Ini merupakan cat putih yang diberi dengan fungisida maupun insektisida untuk menangkal jamur-jamur dari tanah serta serangga-serangga yang nanti akan merusak batangnya. Kita mau cek menggunakan soil tester ini. Ya teman-teman, ini fungsinya untuk mengetahui seberapa asam tanah yang ada di sekitar
tanaman ini sehingga memudahkan kita dalam pengaplikasian pupuk. Ini kita tunggu kurang lebih 3 menit. Ya baik ini teman, sudah 3 menit. Kita lihat pH-nya sekarang di angka 6, sepertinya masih terlalu asam tanahnya karena musim hujan ya. Kita lihat kelembabannya teman-teman. Kelembabannya 5,1. Nah, kelembabannya 5,1. Untuk pH-nya atau keasaman tanahnya itu 6. Kita mau cari lagi pohon yang lain, kita lihat pH-nya. Nah, kalau pH-nya rendah seperti ini teman-teman, cara yang terbaik yaitu harus kita lakukan pemberian dolomit atau kapur pertanian atau kaptan supaya pH-nya kembali normal menjadi 7 teman-teman. Ya. Kadang-kadang ada juga jenis-jenis tanaman yang memang subur di pH 6 sampai 7, itu tidak masalah teman-teman. Kalau durian ini dia masih mampu lah ya untuk pH 6 sampai pH 7 dia masih mampu. Dari 6 sampai 7 dia masih ideal teman-teman. Masih kita anggap bagus lah ya. Kalau udah di bawah 6, saran saya harus dilakukan pemberian kapur pertanian atau dolomit tadi teman-teman. Kita mau cari pohon yang lain. Jadi kita berada di puncaknya yaitu dengan ketinggian 127 mdpl. Ini rata-rata musangking semua teman-teman. Kita mau lihat yang ini sepertinya terlihat subur. Kita mau coba dengan dinaungi oleh rumput-rumput di bawahnya. Kita mau coba pH-nya teman-teman. Ini musangking masih semak sekali. Kita mau nancapkan pH dulu. pH meternya kita bersihkan. Kemudian kita tancapkan kembali. Kita biarkan dulu beberapa menit. Nah, sudah jalan 3 menit, kita lihat teman-teman. pH-nya di sini menunjukkan angka 6,1 atau 6,2, sudah mulai meningkat ya. Untuk kelembabannya itu 5,1. Ini agak mending dari yang tadi karena tadi itu 6 saja, ini 6,1, 6,2 sudah mulai agak normal. Kita mau cari lagi pohon yang lain teman-teman. Nah, kita mau lihat pohon yang itu yang tidak subur nih. Ini tong airnya untuk mengalirkan air. Saya melihat di sini ada yang tidak subur di usia tanam yang sama, 2 tahunan. Dan kita lihat di sana juga ada yang paling tinggi sekali seorang bro. Itu yang paling subur, nanti kita cek juga pH-nya. Dan ini yang paling tidak subur teman-teman. Kita mau cek dulu. Sambil menunggu yang ini masih menghitung berapa pH-nya. Kita mau berjalan dulu ke sana teman-teman. Oh. Ini sangat luas sekali. Saking semua yang ditanam teman-teman. Kalau di bawah di sana baru ada campuran durian lokalnya. Di ketinggian 127 mdpl. Kita melihat hasilnya. Ini selain tanahnya yang asam, kurang kalsium dengan magnesium. Kita lihat daunnya menguning, tanda-tandanya seperti ini teman-teman. Tuh. Karena dia tidak maksimal dalam menyerap nutrisi dari bawah tanah sana. Serta serangan hama. Ini perlakuannya harus berbeda, pemupukannya dari yang lain, dosisnya juga agak beda supaya dia kembali normal, serta harus pemberian dolomit terlebih dahulu teman-teman. Kita lihat tuh, dia 6, jadi asam ya teman-teman ya. Kita sepakat tadi harus netralnya 7 yang lebih bagus, 6,5 sampai 7 lah ya. Kalau 6 itu asam sekali, asam ya, tidak asam sekali ya, asam ya. Nah, pelakuannya harus memberikan dolomit tadi itu. 2 minggu setelah itu diberi pupuk-pupuk lain yang memang diperlukan oleh tanaman. Jadi tidak hanya satu penampungan airnya,
Tadi kita lihat di sana ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 teman-teman. Ada 4 dengan yang di pondok. Jadi memang perkebunan ini tidak main-main dibuat. Memang serius tujuannya untuk skala komersil. Karena yang kita lihat juga dari jenis-jenis yang ditanam. Ada musangking. Ada juga duri hitam namun sedikit. Kita mau turun ke bawah. Ini masih musangking teman-teman. Dan ini sangat luas sekali. Kita saat ini berada di bawah pondok. Di sini juga ada beberapa tanaman musangking. Dari ujung sana sampai ke ujung sana teman-teman. Sangat luas sekali. Kita mau lihat salah satu pohon. Nanti kita coba dengan soil tester juga. Dan ini sangat luas sekali teman-teman. Kita tidak dapat tes satu persatu pohonnya, tapi kita ambil sampel saja. Dan di sini penampungan airnya juga nih, ditimbun dalam tanah seperti ini. Penampungan air untuk penyiraman ketika nanti menjelang kemarau teman-teman. Kalau selama ini musim hujan sih aman-aman lah ya penyiramannya. Tapi yang kita khawatir itu ketika musim kemarau nanti, musim kemarau panjang, karena posisinya daerah pegunungan, di daerah gunung, jadi suplai air harus cukup. Kita coba. Tuh. Wow, ini sepertinya sangat asam sekali teman-teman. Baru kita berapa detik saja sudah menunjukkan angka di bawah 6. Sepertinya sangat asam nih. Beda dengan yang di atas tadi itu, paling rendahnya cuma 6,5 saja. Dengan 6, bukan 6,5 ya, 6 ya. Kalau ini malah di bawah 6 teman-teman. Ini sangat asam sekali tanahnya. Harus diberi lagi apa? Pupuk dolomit lagi. Tuh. Di bawah 6 dia. Tuh kelembabannya 3,2. Oke teman-teman. Harus diaplikasikan lagi sebelum kita memberikan pupuk yang lain. Tentunya harus dikasih dolomit lagi supaya pH-nya netral dan tidak kuning seperti di sana itu daunnya nanti. Kita melihat jenis yang kecil ini durian apa nih? Yang kecil nih. Karena yang di sini nih baru tanam nih. Ini juga masih sepertinya bukan musangking. Kita mau lihat yang lain. Yang di sini. Yang di bawah ini jenisnya sudah agak ada yang berbeda teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah mulai beda lagi. Seperti montong. Tuh. Bukan musangking lagi. Seperti montong. Kita melihat di sini yang kecilnya apa nih? Sama nih. Yang di bawah ini durinya beda-beda teman-teman. Nah, tuh agak beda daunnya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Kita berbudidaya tanaman, tentunya kita harus memperhatikan aspek-aspek kebutuhan tanamannya. Dari kebutuhan nutrisi, suhara, pupuk, kebutuhan
kebutuhan airnya yang terpenting, dan kebutuhan sinar matahari teman. Itu sangat menjadi kebutuhan utama dari tanaman, cahaya matahari. Saya sudah pasang ini karena daerahnya daerah tinggi. Kita mau ke pondok. Tuh, ini juga masih tinggi di pondok teman-teman. Jalan besarnya di luar sana, kita di atas. Ini kita sudah sampai di pondok. Sampai di pondok. Tuh, kita nyimpan barang. Tuh, teman-teman kita membersihkan rumput, istirahatnya di pondok ini. Oke teman-teman, nih di samping pondok. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi semangat bagi teman-teman yang ingin berkebun durian. Harus memperhatikan beberapa aspek yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, cahaya matahari, kemudian udaranya bagus, dan air tentunya yang dibutuhkan, kemudian nutrisinya yang diperlukan oleh tanaman teman-teman. Ini seperti ini, sehingga tanaman di umur 2 tahun 2 tahun setengah hasilnya sudah bagus. Oke teman-teman, dari saya mungkin cukup sekian. Salam petani, salam sukses bagi kita semua. Dadah. Kita akan coba lagi yang di dekat rumah teman-teman. Kita lihat dari daunnya, sepertinya memang kuning menguning seperti ini, seperti kekurangan magnesium. Ini daun duriannya, durian lokal, daunnya menguning. Ini sudah tinggi hampir 3 meteran. Pertumbuhannya kurang lumayan bagus karena daunnya menguning. Kita coba mau pakai soil testernya. Kita mau uji kandungan tanahnya, berapa pH serta berapa kelembabannya. Kita tancapkan sampai pada batasnya. Kita tutup semua seperti ini. Tinggal kita klik. Kita tunggu beberapa saat, 3-5 menit dulu. Nah, ini udah 5 menit teman-teman, kita lihat. Kita lihat hasilnya. Tuh, ternyata memang benar. Tanahnya sangat asam sekali. Kelembabannya 3,2 kelembabannya. Nah, mulai naik lagi, mau ke 4. Karena habis hujan ya. 3,5 lah ini kelembaban. Kemudian kalau pH-nya 6,1. Jadi untuk netralnya, kalau di sini menggunakan pH soil tester ini, dia netral itu 7 sampai ke 8 untuk basanya. Oke teman-teman, langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan melihat indeks seperti ini, harus dilakukan penambahan kalsium dan magnesium, yaitu kita memberikan pok kaptan atau kapur pertanian atau dolomit teman-teman. Nanti kita kasih dia dolomit. Taburnya harus merata di permukaan tanah. Kita usahakan pH-nya nanti akan normal kembali menjadi 7. Karena terlalu asam, pH-nya terlalu asam, 6,1, 6,2. Oke, seperti ini sudah. Semoga bermanfaat dan semoga tanahnya kembali normal dan tanaman menjadi subur teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.